Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pada mata kuliah Morfologi Tumbuhan. Nah, pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas mengenai bangun daun. Pada materi bangun daun ini nanti kita akan menjabarkan mengenai bentuk daun, pangkal daun, dan ujung daun. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mempelajari mengenai bangun daun, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan macam-macam bangun daun. Yang kedua, mahasiswa dapat membedakan bentuk dari pangkal daun. Yang ketiga, mahasiswa dapat membedakan bentuk dari ujung daun. Untuk lebih jelasnya mengenai materi bangun daun ini, dapat kita lihat penjabaran materi berikut ini. Empat golongan daun. Yang pertama, bagian yang terlebar terdapat kira-kira di tengah-tengah helaian daun. Yang kedua, bagian yang terlebar terdapat di bawah tengah-tengah helaian daun. Yang ketiga, bagian yang terlebar terdapat di atas tengah-tengah helaian daun. Dan yang terakhir, yang keempat, tidak ada bagian yang terlebar. Artinya, helaian daun dari pangkal ke ujung dapat dikatakan sama lebarnya. Bagian yang terlebar terdapat kira-kira di tengah-tengah helaian daun. Yang pertama, bulat atau bundar atau orbicularis. Nah, jika panjang banding lebar itu 1:1. Nah, bangun daun yang demikian dapat kita jumpai pada Victoria regia, Terate besar atau Nilum brucei, dan lain-lain. Yang B, bangun perisai atau peltatus, daun yang biasanya bangun bulat, mempunyai tangkai daun yang tidak tertanam pada pangkal daun. Kemudian yang C, jorong atau ovalis atau ellipticus, yaitu jika perbandingan panjang banding lebar yaitu 1,5 sampai 2:1. Contohnya daun nangka atau Artocarpus integramer dan daun nyemplung Calophyllum inophyllum L. Yang D, memanjang atau oblongus, yaitu jika panjang banding lebarnya 2,5 sampai 3:1. Contohnya daun srikaya atau Annona squamosa L dan daun sirsat atau Annona muricata L. Kemudian yang E, daun lancet atau Lanceolatus, jika panjang banding lebarnya 3-5:1. Contohnya daun Kamboja atau Plumiera acuminata Aid dan daun oleander Nerinium oleander L. Yang F, jorong memanjang atau elliptico oblongus, jika di antara memanjang dan bangun lancet tersebut disebut memanjang sampai bangun lancet. Kemudian, bagian yang terlebar terdapat di bawah tengah-tengah helaian daun. Yang A, pangkal daunnya itu dia tidak bertoreh. Yang pertama, bangun bulat telur atau ovatus. Contohnya, daun kembang sepatu atau Hibiscus rosa sinensis L dan daun lombok rawit. Kemudian yang B, daun segitiga atau triangularis, bangun seperti segitiga sama kaki atau Mirabilis jalapa. Yang C, bangun delta atau deltoideus, yaitu bangun segitiga sama kaki sisinya. Contohnya daun air mata pengantin atau Antigonon leptopus Hock. Kemudian yang D, bangun belah ketupat atau rhomboideus, yaitu bangun segi empat yang sisinya tidak sama panjang. Contohnya anak daun yang di ujung pada daun bengkoang. Nah, kemudian pangkal daunnya tuh bertoreh atau berlekuk. Yang pertama, bangun jantung atau chordatus, yaitu bangun seperti bulat telur, tetapi pangkal daun memperlihatkan suatu lekukan. Contohnya daun waru. Yang B, bangun ginjal atau keinjal atau reniformis, yaitu
daun yang pendek, lebar, yang ujungnya tumpul atau membulat, dan pangkal yang berlekuk dangkal. Contohnya daun pegagan atau daun kaki kuda atau Centella asiatica Upp. Yang C, bangun anak panah atau Sagittarius. Daun tak seberapa lebar, ujung tajam, pangkal yang lekukannya lancip pula. Demikian juga bagian pangkal daun di kanan kiri lekukannya dapat kita lihat pada daun enceng atau Sagittaria sagittarifolia L. Yang D, bangun tombok atau Hastatus. Seperti bangun anak panah, tetapi bagian pangkal daun di kanan dan di kiri tangkainya mendatar. Contohnya daun wewehan atau Monocoria hastata Solm. Yang terakhir, yang E, bertelinga atau Auriculatus. Seperti bangun tombak, tetapi pangkal daun di kanan di kiri tangkainya membulat. Contohnya daun tempuyung atau Sancus aspergille. Nah, ini dia daun bunga sepatu, contoh dari bangun bulat telur atau ovatus, yang mana pangkal daunnya tidak bertoreh. Kemudian, bagian yang terlebar terdapat di atas tengah-tengah helaian daun. Yang pertama, bangun bulat telur sungsang atau obovatus, yaitu seperti telur, tetapi bagian yang lebar dekat ujung daun. Contohnya daun sawo kecik. Kemudian yang B, bangun jantung sungsang atau obcardatus. Contohnya daun sidaguri atau Sidaratusa L. Daun calinci atau semanggi gunung atau Ocalis corniculata L. Yang C, bangun segitiga terbalik atau bangun pasa atau Ciniatus, misalnya anak daun semanggi. Yang D, bangun sudip atau bangun stampel atau solet atau spatulatus, seperti bangun bulat telur terbalik, tetapi bagian bawahnya memanjang, misalnya daun tapak liman atau Elepatopus camber L, dan daun lobak atau Raphanus sativus L. Nah, ini dia daun celincing, contoh dari bangun jantung sungsang, dan daun sawo kecil, contoh dari bangun bulat telur sungsang. Tidak ada bagian yang terlebar, artinya helaian daun dari pangkal ke ujung dapat dikatakan sama lebarnya. Nah, golongan ini termasuk daun-daun tumbuhan yang biasanya sempit atau lebarnya jauh berbeda jika dibandingkan dengan panjangnya daun. Nah, yang pertama bangun garis atau linearis. Nah, pada penampang melintangnya, pipih dan daunnya amat panjang, misalnya daun bermacam-macam rumput atau Gramineae. Yang B, bangun pita atau Ligulatus. Dia serupa bangun garis, tetapi lebih panjang. Juga didapati pada jenis-jenis rumput, misalnya daun jagung. Kemudian yang C, bangun pendang atau Encifermis. Seperti bangun garis, tetapi daunnya tebal di bagian tengah dan tipis kedua tepinya, misalnya daun nanas seberang. Yang D, daun paku atau Dabus atau Subulatus. Bentuknya daunnya hampir seperti siliander, ujungnya runcing, seluruh bagiannya kaku, misalnya daun Araucaria Cunninghami Aid. Yang E, bangun jarum atau Acerosus. Serupa bangun paku, tetapi dia lebih kecil dan meruncing panjang, misalnya daun Pinus mercusi. Nah, daun jagung ini merupakan contoh dari bangun pita. Nah, kemudian ujung daun atau apex foli. Yang pertama, runcing atau acutus. Jika keduanya tepi daun di kanan kiri ibu tulang sedikit demi sedikit menuju ke atas dan pertemuannya pada puncak daun membentuk suatu sudut lancip lebih dari 90 derajat. Nah, ujung daun yang runcing lazim kita dapati pada daun-daun bangun, bulat memanjang, lancet, segitiga,
delta, belah ketupat, dan lain-lain. Contohnya ujung daun oleander. Yang B, meruncing atau acuminatus. Seperti pada ujungnya runcing, tetapi titik pertemuan kedua tepi daunnya jauh lebih tinggi dari dugaan, hingga ujung daun nampak sempit panjang dan runcing. Contohnya ujung daun sirsak atau Annona muricata L. Yang C, tumpul atau obtusu. Tepi daun yang semulanya masih agak jauh dari ibu tulang cepat menuju ke suatu titik pertemuan hingga terbentuk sudut yang tumpul lebih dari 90 derajat. Nah, sering kita jumpai pada bangun bulat telur terbalik atau bangun sudut, contohnya daun sawo kecil. Kemudian yang D, membulat atau rotudatus. Seperti pada ujung yang tumpul tetapi tidak terbentuk sudut sama sekali, hingga ujung daun merupakan semacam suatu busur. Terdapat pada daun yang bulat atau jorong, atau pada daun bangun ginjal, contohnya ujung daun kaki kuda, atau Centella asiatica Upp, dan ujung daun teratai besar, atau Nelumbium, Nelumbo druce. Yang E, rompang atau truncatus. Nah, ujung daunnya tampak sebagai garis yang rata, contohnya ujung daun anak semanggi, daun jambu monyet. Yang F, terbelah atau retusus. Nah, jadi ujung daunnya itu justru memperlihatkan suatu lekukan, kadang-kadang amat jelas, contohnya ujung daun sidaguri atau Sideretusa L. Mungkin kadang-kadang terbelah ujungnya, tetapi hanya akan kelihatan jelas jika diadakan pemeriksaan yang teliti, contohnya ujung daun bayam. Kemudian yang G, berduri atau mucronatus, yaitu jika ujung daun ditutupi dengan bagian yang runcing keras. Nah, jadi dia tuh merupakan suatu duri, contohnya ujung daun nanas seberang. Kemudian ada pangkal daun atau basis foli. Yang pertama, yaitu yang tepi daunnya di bagian itu tidak pernah bertemu, tetapi terpisah oleh pangkal ibu tulang atau ujung tangkai daun. Dalam keadaan demikian, pangkal daun dapat A, runcing atau akutus. Biasanya terdapat pada daun bangun memanjang, lanset, belah ketupat, dan lain-lain. Yang B, meruncing atau acuminatus. Biasanya pada daun bangun bulat telur sungsang atau daun bangun sudip. Dan yang C, tumpul atau obtusus. Pada daun bangun bulat telur, kemudian jorong. Yang D, membulat atau rhodundatus. Nah, ini terdapat pada daun-daun bangun bulat, jorong, dan bulat telur. Yang E, rompang atau rata atau truncatus. Nah, terdapat pada daun-daun bangun segitiga, delta, dan tombak. Kemudian yang F, berlekuk atau emarginatus. Nah, terdapat pada daun-daun bangun jantung, ginjal, dan anak panah. Yang kedua, yang tepi daunnya dapat bertemu dan berlekatan sama lain. Yang A, pertemuan tepi daun pada pangkal terjadi pada sisi yang sama terhadap batang yang sesuai dengan letak daun pada batang yang tadi, seperti lazim dapat kita lihat pada daun-daun bangun perisai. Kemudian yang B, pertemuan tepi daun terjadi pada sisi seberang batang yang berlawanan atau berhadapan dengan letak daunnya. Dalam hal ini tampak seperti pangkal daun tertembus oleh batangnya atau P. foliatus. Nah, jika ditinjau bentuk pangkalnya daun seperti yang disebutkan di atas, bentuknya bulat. Baiklah, demikian penjelasan kita mengenai bangun daun, ujung daun, dan pangkal daun. Dapat kita simpulkan
Untuk tugas kita minggu ini, demikian pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.